Kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif, masih bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Arif Ismail dari SMP Negeri 96 Jakarta. Ini kita masih membahas mengenai bahasa Indonesia dan kali ini kita akan membahas mengenai buku harian, tentunya soal-soal latihan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal latihan ini, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Apa sih fungsi menulis buku harian itu? Gile, orasi lo bener-bener sehitam manis wajah lo. No problem, lo emang pantas kok jadi guru. Apalagi ditambah dengan kacamata papilon lo itu. Ya, kok kita jadi ngelantur sih? Menurut gue, buku harian itu fungsinya sebagai media latihan untuk menjadi penulis cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Wah, hebat pula kau ini, If. Gila. Tapi ya, kalau aku tidak hilaf, bagian-bagian dari buku harian itu meliputi nuansa, waktu, dan peristiwanya. Menulis buku harian, kalian harus tahu, itu adalah mengekspresikan perasaan, pikiran kita, pendapat kita, dan gagasan tentang satu peristiwa yang kita alami sendiri. Seperti itu. Tapi, apakah kalian tahu apa ciri bahasa dari sebuah buku harian? Bahasanya ekspresif, Bu. Ya, betul. Kamu bisa mengatakan apa itu? Ayo, Bu. Bahasa ekspresif itu Ya. cirinya lebih bebas, Bu. Strukturnya tidak selalu mengikuti aturan kaidah bahasa baku. Bagus. Sekarang kalau kamu gimana? Galang, bisa melanjutkan? Beres, Bu. Ya. Isi buku harian sangat dipengaruhi oleh kondisi penulisnya. Nah, misalnya, rasa suka, duka, marah, jengkel, iri, cemburu, dan masih banyak lagi. Itu dia. Sudah cukup jelas pembahasannya ya mengenai buku harian ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal latihan mengenai buku harian, ada adik siswa yang sudah menunggu di ujung telepon sana. Halo, siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Halo, Halo, ya dengan siapa? dengan Ari di Bondowoso. Iya, silakan Ari di Bondowoso. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan watak secara analitis dengan watak secara dramatis? Sudah cukup jelas kan pertanyaannya? Oh iya. Ya, baik. Terima kasih. Itu dia. Perbedaan watak ya kali ini. Silakan. Jadi kalau ditanyakan tentang perbedaan cara melukiskan watak, itu pengarang mempunyai dua cara. Yang pertama secara dramatik, yang kedua secara analitik. Maksudnya analitik itu adalah pengarang menggambarkan watak seseorang langsung. Kalau dia mengatakan bahwa si tokoh ini atau katakanlah dengan gagah berani dia melangkah masuk melewati ranjau-ranjau itu. Oh, kalau begitu dia mengatakan bahwa dengan gagah berani. Dikatakan secara langsung bahwa orang tersebut berani. Tetapi kalau analitik, jadi menyampaikannya secara langsung. Ditunjukkan sifatnya ini, sifatnya itu, sifatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dramatik melalui tindakannya. Melalui tingkah lakunya atau mungkin melalui kata-katanya yang dia keluarkan. Yang tadi ya. Nah, sebenarnya tadi sudah ada. Sudah ada contohnya kalau, ya. Sudah ada tadi yang dilakukan tadi beberapa tadi katakannya si Airin tadi. Contoh yang pertama pernah kita bahas tadi ya. Bagaimana dia melakukan dengan menggunakan kata-kata menunjukkan bahwa orang itu adalah empati. Orang ini kalau sama orang lain penuh dengan kasih sayang kan, ya, baik. Nah, itu dia dramatik dan juga analitik ya. Betul. Itu dia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Pak, kita langsung lanjutkan saja ya Pak ya. Buku harian ya. Baik, silakan Pak. Baik. Yang indikator yang keempat yaitu menulis catatan pengalaman pada buku harian. Tadi sudah jelaskan secara panjang lebar yang ada di sini tadi bahwa menulis buku harian itu manfaatnya untuk apa, kemudian isinya bagaimana sudah dijelaskan. Cukup jelas jelas sekali. Kalau begitu bagaimana dengan soalnya? Kita lihat ada di sini. Ada sebuah ilustrasi ini. Pada hari Rabu, 25 November 2012, kamu ditunjuk menjadi pembaca puisi dalam peringatan Hari Guru. Kamu dapat melaksanakan dengan baik dan mendapat pujian dari teman-temanmu serta guru-gurumu. Baik. Nah, kalau ini ditulis dalam, biasanya pertanyaannya seperti itu Mbak Daniar. Kalau ditulis dalam buku harian jadinya seperti apa? Gitu. Penulisan buku harian yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas. Ya. Mari kita lihat kalau begitu. Yang pertama, Rabu 25
November 2012, hari ini aku senang sekali. Pagi ini aku ditunjuk menjadi pembaca puisi dalam peringatan Hari Guru. Aku dapat melaksanakan dengan baik. Teman-teman dan guru-guru memuji kemampuanku. Itu yang A. Kalau yang B kita bandingkan. Rabu 25 November 2012, alangkah senang hati Amir pada hari ini. Lewat ya Pak ya, karena buku harian itu kan berarti curahan isi hati si penulis ya. Dan dia biasanya menggunakan kata gantinya aku. Berarti karena yang memang B, untuk dirinya sendiri. Berarti yang B coret ya Pak ya? Coret ya. Tidak. Kalau begitu. Kemudian, kalau begitu kita lihat nih yang C. Yang C. Mungkin ada pilihan yang C. Oh ini jawabannya kalau begitu dari sini sudah ketahui bahwa jawabannya A. pasti A. Baiklah. Kalau yang B kita lihat. Kalau yang C kita lihat. Rabu 25 hari ini dia senang sekali. Sudah jelas pasti ini bukan menunjukkan buku harian. Yang ke D. Rabu 25 November 2012, alangkah senangnya hari ini Ita ditunjuk menjadi salah satu petugas upacara. Oh, kalau tidak mungkin pasti ya. Mungkin. Karena dia menceritakan orang lain Iya, ya. menceritakan orang lain. Baiklah. Iya. Sudah cukup jelas adik siswa ya. Jawabannya kalau begitu yang A dengan menggunakan kata ganti aku. Aku. Baiklah. Dan satu lagi mungkin Mbak, Iya. sebagai tekanannya, ada catatan waktu kejadiannya. Itu yang paling penting dalam karena sebuah buku harian betul, ya? karena suatu saat mungkin itu akan berguna untuk yang nanti gitu. Betul. 20 tahun yang akan datang dibuka, oh ternyata tanggal sekian saya pernah mengalami kejadian ini. Gitu. Mungkin adik siswa di rumah sering sekali ya menulis tentang buku harian ya, sudah betul. mahir begitu. Iya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya Pak ya kepada Iya. soal latihan yang biasanya ada dalam ujian nasional. Baik, Silakan. mari kita lihat yang ada di sini. Pada hari ini 21 April 2013, dia berbahagia karena menerima hadiah dan piala dari gubernur. Ia menang lomba baca puisi sebagai juara 1 tingkat SMP se-Jakarta. Masih tentang ini juga. Ya, Mari kita lihat ilustrasinya kalau ya. begitu, ilustrasinya seperti itu. Kalimat catatan harian yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, Ya. aduh betapa malunya aku menerima hadiah dan piala dari gubernur. Wah, masa Kemudian malu? yang B, aku menerima hadiah dari dan piala dari gubernur karena memenangkan lomba baca puisi se-Jakarta. Aku sangat senang menerima ini semua. Hampir mendekati ya Mbak? Iya, Mari mendekati. kita lihat. Mari Kemudian? kita lihat. Kalau yang pilihan C, aku memenangkan lomba puisi sebagai juara 1 tingkat SMP se-Jakarta. Aku menerima hadiah dan piala. Tidak ada ungkapan kata senangnya. Ya, hanya sebagai berita Kemudian, saja ya. mungkin yang Kemudian D untuk lebih yang dibacakan, D-nya, yang tanggal D. 21 April 2013, aku menerima hadiah dan piala dari gubernur karena memenangkan lomba baca puisi. Aku juara 1 tingkat SMP se-Jakarta dan betapa bahagianya aku. Berarti yang paling tepat yang mana ya Pak ya di antara pilihan 4 itu yang menggambarkan ilustrasi barusan. Kalau begitu langsung saja ya Pak ya. Itu dia. Dan untuk adik siswa langsung saja kira-kira yang mana, apakah A, B, C, atau D yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi. Bukan hanya ilustrasinya saja ya Pak, biasanya yang ada dalam sebuah buku harian. Tadi sudah disebutkan kata gantinya aku dan juga harus ada tanggalnya. Dan juga bahasa yang digunakan ekspresif, mungkin bisa menggambarkan senang, sedih, aku senang, atau mungkin aku kecewa, seperti itu contohnya ya. Langsung saja kira-kira A, B, C, atau D nanti kita bisa cocokkan dengan jawaban dari Bapak Arif. Ya, sudah Kalau Pak? begitu, Sudah ya. siap dengan jawabannya? Siap dengan jawabannya. Kalau begitu dari tadi, kalau yang D tadi kan tanggal tanggalnya 20 April 2012 ada aku ya. menerima hadiah dan piala dari gubernur karena memenangkan lomba baca puisi. Aku juara 1 tingkat SMP Jakarta. Betapa bahagianya aku. Ya, Itu kalau pasti begitu. sudah tepat sekali ya Pak kalau ya. begitu berarti udah tepat sekali. Yaitu yang D. Jangan sampai salah yang B tadi ya, karena itu tidak ada tanggalnya. Betul. Karena betul. tadi Bapak Arif sudah Iya, sampaikan iya, harus sampai. ada Nah, tanggalnya. jadi tadi clue-nya sudah saya sampaikan dulu Bapak, harus ada tanggal. Iya, Nah, tanggal dan kata gantinya itu dia yang harus diingat oleh siswa mengenai buku harian. Nah, sudah banyak sekali soal latihan dan juga penjelasan tentang bahasa Indonesia. Bagaimana kalau sekarang kita ikuti saja kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya halo teman-teman, jumpa lagi sama Kadit dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara ini, caranya mudah sekali. Langsung saja telepon di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan tentunya ada hadiah menarik buat teman-teman semua yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke pertanyaannya adalah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Delin bersama tim penarinya mengikuti lomba tari saman tingkat Kota Madya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Timnya berhasil menjadi juara pertama. Ia merasa sangat bahagia. Pertanyaannya,
Kutipan buku harian sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Wah, senangnya hatiku. Timku berhasil menjuarai lomba tari saman tingkat kota madya. Atau B. Hari ini 21 April 2013 hatiku sangat senang. Tim tariku menjadi juara pertama lomba tari saman tingkat kota madya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon masuk. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo, Ya, dengan siapa di mana? Komar Komar di? di Rembang, SMP Negeri 2 Rembang. Iya, Komar di Rembang. Passwordnya dulu, Komar. Cerdik, cermat, tepat, dan ceria. Ya, oke, langsung saja jawabannya. Yang A atau yang B? Yang B, Yakin yang B? yakin. Iya, betul sekali, Komar. Jawaban kamu jangan ditutup dulu ya teleponnya, karena pihak kami akan meminta biodata kamu. Dan sekarang saatnya Kak Adit pamit. Kita balik lagi ke Kak Daniar. Terima kasih Kak Adit dan terima kasih juga adik siswa yang sudah mengikuti kuis di kuadran. Selamat karena jawabannya benar ya Pak ya. Iya, jawabannya benar. Iya, itu pasti ya. hasil dari memperhatikan Iya, penjelasan iya, kita. iya, Terima kasih betul untuk adik sekali. siswa yang belum memiliki kesempatan, lain kali bisa dicoba ya. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara. Pak, silakan beri sedikit kesimpulan mengenai perjumpaan kita kali ini. Baik, anak-anak semua yang ada di rumah, bahwa pembicaraan kita kali ini tentang cerpen, novel, kemudian drama, dan buku harian. Bisa saya simpulkan bahwa unsur-unsur intrinsik dalam sebuah novel ataupun cerpen itu sama. Nah, ada amanat, ada tema, ada latar, ada karakteristik, kemudian ada sudut pandang. Kemudian yang tentang drama, unsur-unsurnya yang ada di situ tadi menceritakan tentang suasana. Suasana harus diperhatikan yang ada di situ dari percakapan-percakapannya. Iya. Kemudian yang terakhir, menulis buku harian itu berlatih untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan sesuatu yang dirasakan pada saat itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Tapi jangan lupa harus ada tanggalnya atau waktu kejadiannya biar mudah diingat untuk yang akan datang. Iya, Begitu mungkin Mbak baik. Dania. Terima kasih Pak Arif ya untuk kisi-kisi dan juga kesimpulan mengenai tadi ya, sudah kita bahas banyak sekali topiknya. Dan terima kasih juga adik siswa sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan dan juga dalam kuis. Jangan lupa harus rajin belajar karena ujian nasional tinggal sebentar lagi di bulan April nanti. Akhir kata saya Daniar Bahar, Bapak Arif Ismail dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.